jajaran cast sekarang ada Mian Tiara. Mbak Mian sebagai emak di film ini boleh diceritakan, Ama di film ini boleh diceritakan ke teman-teman media, Ama nih karakternya gimana dan kenapa tertarik memerankan karakter Ama ini, silakan. Oke, selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Ama ini adalah seorang ibu yang berpikirnya sangat realistis. Dia mengusahakan apapun yang dia bisa usahakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Memang yang membuat saya tertarik juga dengan Ama, di sini digambarkan seorang ibu bukan yang diglorify sebagai sosok yang sempurna, sosok yang pasti menjaga seluruh keluarga tapi di sini Ama diperlihatkan bahwa dia dia realistis dan dia menjadi tumpuan dari keluarganya, tidak hanya keluarganya tapi lingkungannya, dan itu sebetulnya satu karakter yang buat saya menarik karena perempuan atau ibu itu tuh kalau kita tadi ngomong soal hutang gitu ya, ketika ibu sudah punya anak atau sudah memiliki keluarga, dia punya hutang untuk membahagiakan, mensejahterakan, menyamankan anak-anaknya, suaminya, lingkungannya gitu. Jadi di sini nih ada layer itunya yang saya lihat dari Ama gitu, dan itu yang membuat saya ingin memerankan Ama dan menyampaikan bahwa sebagian besar perempuan, terutama ibu, punya beban itu gitu, punya kayak hutang yang harus diselesaikan sampai bahkan anaknya sampai dia meninggal atau anaknya meninggal duluan gitu, sampai salah satu di keluarganya meninggal. Kalau tidak, hutang atau tugasnya dia itu tuh belum selesai gitu. Jadi bagaimana sosial masyarakat kita juga melihat bahwa ibu tuh sebagai sosok yang harus sempurna gitu. Di sini Ama adalah sosok yang sangat realistis, dan buat saya ini yang merepresent sebetulnya sebagian besar perempuan gitu, terutama ibu. So ya. Yes, berarti Ama ini memang dekat banget dan relate dengan kehidupan masyarakat sehari-hari di Indonesia ya. Yes, itu dia ada di karakter Ama yang diperankan oleh Mian Tiara. Terima kasih. Kita ke Pak Ilyasah Mike Lukok yang tadi memberikan tawaran pekerjaan nih. So far ada yang udah masih belum mau semuanya? Belum. Oke. Kita pengen tahu karena menarik tadi kita udah lihat juga berperan sebagai Pak Ilyasah. Ini boleh dijelaskan lebih dalam lagi ke teman-teman media Pak Ilyasah ini siapa dan PT Gemah Ripa itu sendiri apa sih gitu? Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Alhamdulillah dijawab. Ini Hah? Oh ya. Ini sebenarnya saya sikat padat aja ya teman-teman biar kita bisa menyelamatkan banyak waktu buat hal-hal yang berikutnya ya. Saya berperan sebagai Ilyasah. Doi adalah mandor di PT Gemah Ripa, which is memproduksi kain batik cap. Teman-teman tahu kan kain batik cap apa? Tahu? Tahu? Saya nggak tahu, tolong jelaskan. Karena ini kepada takut sama Pak Ilyasah bagaimana ya? Ya, udah itu satu. Dan di PT itu ya supaya lebih interesting kali ya. Ilyasah dan teman-temannya tidak peduli latar belakang orang-orang. Nah, maksudnya dia punya utang atau tidak untuk bekerja di pabrik itu. Artinya apa? Kalian udah ngerti belum? Belum pada makan siang. Wah, itu. Ya, itu. Nanti kita ceritakan ya, nonton dulu filmnya. Ya, bisa ceritakan lebih banyak tentang karakter Ilyasah nanti pada saat kita menyaksikan filmnya. Terima kasih Mas Mike Lukok. Kita ke Bung Ahmad Khan yang berperan sebagai Awang di film Utang Nyawa ini. Boleh dong diberikan bocoran singkat ke teman-teman media tentang Awang itu siapa dan bagaimana? Silakan. Halo, selamat sore teman-teman. Kayu. Bilang sore. Tadi waktu dia bilang selamat sore, meyakinkan ya. aku kayak, di luar udah sore ya. Aku salah ngikut. By the way teman-teman yang pada ngantuk, ayo semangat, jangan pada tidur di dalam sini. Oke, maaf ya. Jadi Awang itu adalah seorang pekerja pabrik
dari sebuah desa yang sangat terpencil. Terus dia motifnya ya karena pengen membahagiakan keluarga ya, pengen kayaknya relate sih ya sama banyak di Indonesia itu kan ya, kalau sebagian besar orang tua masih melihat anak itu sebagai investasi gitu. Jadi kalau lu dari kecil dirawat, kalau udah dewasa harus bisa ganti ya, balik modal gitu ya. Jadi gitu. Jadi Awang ini pekerja pabrik yang mencoba untuk mencari rezeki untuk keluarganya di sebuah pabrik batik itu. Dan aku ditanya juga kenapa ini? Ya. Kenapa tertarik Yes. tokoh Awang? Karena Awang ini waktu baca skripnya tuh kayak wah ini menarik banget nih. Tantangannya secara teknis banyak gitu. Terus ke apa namanya, waktu ngobrol sama Mas Billy juga dijelasin karakter Awang nih, aku pengennya gini. Jadi kayak banyak menurutku sebagai pemain gitu banyak tantangan yang bisa aku explore untuk memerankan karakter Awang. Cuman tantangannya secara spesifik apa aku masih belum bisa cerita gitu. Nanti takutnya spoiler. Yes, tapi menariknya juga di sini teman-teman media juga akan disuguhkan kembali dari Muhammad Khan adalah melakukan berbagai eksplorasi dari gerakan tubuh yang cukup ikonik nih nantinya akan ada di Hutang Nyawa ini. Nah ini gimana proses kreatifnya Muhammad Khan, silakan. Ya jadi waktu itu ada salah satu adegan yang harus Awang lakukan. Terus Mas Billy nih gimana nih nanti secara teknis ya kamu coba explore aja gitu. Dan kebetulan memang aku lumayan sangat passionate sama olah tubuh kayak gitu-gitu. Jadi aku mencoba untuk mempresentasikan adegan itu dengan eksplorasi tubuh yang kita sebut sebagai freestyle. Dan nanti kita bisa lihat lengkapnya di dalam film ya. Yes. Siap. Terima kasih Terima Bu kasih. Muhammad Khan. Thank you. Kita ke Rahel V-nya. Di sini berperan sebagai Tri dan kita pengen tahu dong, memutuskan untuk mengambil proyek ini ada pertimbangan khusus kah untuk seorang Rachel V-nya untuk berada di proyek ini? Silahkan Rachel V-nya. Pak Ilyasan ya. Ya, assalamualaikum, selamat siang semuanya. Ya, jadi aku di sini berperan sebagai Tri. Salah satu kenapa aku tertarik sama peran ini karena kurang lebih aku merasa bisa memahami layer-layer perasaannya Tri, karena Tri itu di sini dia tuh tulang punggung keluarga. Dia harus menghidupi adik-adiknya dan kayaknya sebagian besar yang bekerja di pabrik tuh kayak gitu. Cuma aku tuh pengen bener-bener ngerasain karakter yang dari beda dunia dengan diri aku gitu. Walaupun ada kesamaan dalam karakter Tri sama diri aku sendiri sih. Dan selain itu aku sendiri belum pernah terlibat di film horor. Ini tuh film horor pertama aku pengen tahu prosesnya kayak gimana. Pertama kali melakukan hal-hal yang baru biasa ke pabrik skincare, ke Iya. pabriknya pabrik ini. Batik ya. batik, workshop batik, cap batik, terus pakai seling dan segala macam. Jadi sangat-sangat menyenangkan dan agak encok aja sedikit gitu. Jadi ya gitulah. Yes, tapi tadi Rachel bilang ada berapa kemiripan antara karakter Tri dan juga Rachel V-nya. Kalau boleh dikasih tahu ke teman-teman media, part-part mana sih yang mirip antara karakter Tri dan Rachel V-nya? Silakan. Part kayak aku sama Tri itu sama-sama anak sulung yang harus menghidupi keluarga. Jadi obsesi untuk bekerja untuk keluarga dan beban yang yang dirasain Tri itu secara nggak langsung tuh ada juga lah di aku gitu. Jadi aku jadi curhat ya. Jadi pas baca dan ngelihat ditawarkan oleh skripnya kayak banyak kemiripan nih antara Rachel Iya. V-nya dan juga Tri gitu ya. Kayak pertimbangan itu juga yang memutuskan kamu untuk mengambil proyek ini ya. Betul. Siap. Tadi Taskia sempat bilang biasanya kan ke pabrik skincare. Nah gimana kalau seorang Rachel riset tentang kehidupan di pabrik? Silakan. Perbedaan pabrik skincare sama pabrik batik maksudnya? Enggak, kamu riset kehidupan pabrik itu seperti apa? Itu jelas loh mas. Kayak ya aku nyari tahu karena kan aku belum pernah jadi buruh pabrik sebelumnya. Jadi
Jadi aku nyari tahu kayak gimana sih cara buruh pabrik tuh kerjanya tuh gimana, dari awal pergi pulang atau yang nginep di mes, mesnya. yang kayak gitu-gitu, sama ya kayak gimana cara berteman orang-orang yang kerja di pabrik sih, kayak gitu. Ya sebenarnya banyak ngobrol dengan Taskia untuk di project ini kalian. Banget karena kan kakek ini kan ratu horor ya. Princess. Princess tuh. horor. Jadi pas pertama aku Gua nggak sentil lu Oh, iya. di foto biar bagus. Perhatian banget tuh, bentuk perhatiannya luar biasa. perhatiannya horor. Dia takut soalnya gue suka nyentil dia kan. Dia udah gitu duluan. Itu trauma tau. Terus Rachel, Iya, jadi pas pertama reading tuh emang karena aku ngerasa aku anak baru di depan semua senior ini, aku ada ngomong kayak mohon dibantu ya Kak Kia, bantuin ya kalau misalnya jelek kasih tahu gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Dan selama di tempat syuting juga banyak hal-hal yang kayak aku tuh nggak terbiasa syuting kan sebenarnya. Jadi ada beberapa emosi yang aku ngerasa aduh kayak kok kurang ya gitu. Kadang-kadang Kakia tuh yang di sebelah aku terus kayak kok agak geli ya membahasnya. Iya, kita gengsian deh orangnya. Terus kayak ada satu scene yang kayak aku yang udah stres banget, aduh gimana nih. Terus Kakia yang udah yang bener-bener bisa banget mengolah emosinya. Kakia kayaknya cuman pegang tangan aku gitu, terus kita kayak menangis bersama. Iya. wah, Udah go public deh kita. Rachel Veja, terima kasih Rachel Veja. Nanti kita kembali dengan teman-teman media ya. Kita ke Taskia Naumia dulu. Taskia yang kali ini berperan karakternya bernama Erwina. Nah, boleh dijelaskan hal unik dan menarik dari karakter Erwina ini apa dari Taskia? Silakan. Selamat siang menjelang sore teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih. Tadi pertanyaannya adalah Hal unik dan menariknya dari karakter Erwina. kalau hal unik dan menarik, ini tuh film pertama aku yang jadi buruh. Itu satu. Yang kedua, jadi seorang ibu. Nih kayaknya film pertamaku yang tayang. Bagaimana anak yang bentuknya seperti ini harus dekat bersama anak kecil tuh jujur susah-susah gampang. Karena aku lumayan tipe orang yang nggak bisa, love language-nya tuh bukan yang meluk, bukan yang baik-baik gitu. Aku tuh tipe orang yang sama anak kecil tuh emang udah tegas gitu. Nah tapi yang lucunya karakter anakku ini yang diperanin sama Krishna sangat-sangat pintar, umur 6 tahun sampai 7 tahun tapi baca skrip sendiri. Terus juga dia bisa banyak tahu yang mungkin menurutku umur segitu belum tahu gitu. Jadi ketika pendalaman sama karakter anakku sendiri itu juga tiba-tiba kok nyaman nih jadi ibu lah ya cie. Iya gitu, Iya. gitu. Tapi yang lucunya anak itu juga lumayan pas di lokasi syuting takut tapi sayang sama aku gitu. Dan keunikan lagi mungkin aku punya banyak banget pengalaman baru di sini. Salah satunya mungkin mengenal batik cetak, terus juga bagaimana kehidupan di pabrik, terus juga salah satunya bagaimana aku harus mempertahankan emosi continuity yang ada di film ini gitu. Karena jujur karakter Erwina mungkin salah satu karakter yang sangat berat buat aku gitu untuk mainin karakter ini, dimana aku harus konsisten dari A ke B terus harus balik ke A gitu. Dan aku nggak bisa terlalu spill banyak, tapi itulah emosi-emosinya Erwina. Terus dengan segala permasalahan, mungkin hutang keluarganya, mungkin juga kalau aku sih selalu bercandanya sama anak-anak Visinema, aku ini Kaluna versi horor. Produsernya juga sama ya. Iya betul. Jadi mungkin dia bikin horornya kali ya gitu. Tapi ini versi horornya ada Taskia. Versi horornya gitu. Dan aku ngerasa pun di sini aku bermain sangat enjoy. Ya. Gak hanya dengan partner main, tapi aku sangat dibantu dengan seluruh kru yang ada di sini untuk menjaga kewarasan aku selama di lokasi syuting. Yes, teman-teman pemain yang lain kan ada beberapa yang baru pertama kali sama kayak Rachel baru pertama kali di Iya, project ini aku gitu.
pertama kali sama Rachel, ini aku ketemu sama Kak Mike waktu aku masih SMP apa SD gitu. Itu juga aku belum di industri. Aku samakan ini kedua kalinya. 2 kali, iya. Aku sama Mbak Mian tuh kita cuma kenal hai Yes. tapi nah itu mungkin karena kita sesama Capricorn ya. Jadi kita langsung cus gitu. Langsung ya. Tapi aku happy banget ngeliat Ama yang sekarang tuh sangat happy ya gitu. Tapi nanti coba lihat di filmnya ya gitu. Kita lihat ya Happy apa. juga kok. Happy gitu. juga ya. Yes, itu dia Taskia namanya. Terima kasih Taskia.